Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai murid-muridnya saat memberitakan Injil. Markus 16 ayat 17 hingga 18. Petrus merupakan murid Yesus dari 12 murid yang paling banyak melakukan mujizat yang tercatat di Alkitab. Petrus juga dikenal sebagai Simeon, Kefas atau Simon Petrus, adalah salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus. Petrus merupakan salah satu pemimpin gereja mula-mula. Ia dan saudaranya Andreas adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tokoh Alkitab yang terbanyak melakukan mujizat dalam Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus adalah Rasul Petrus. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 5 mujizat Rasul Petrus yang tercatat di Alkitab Perjanjian Baru. Kelima mujizat Rasul Petrus tersebut diantaranya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan seseorang yang meninggal, atau membuat seseorang meninggal. Mujizat apa saja yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Berikut pembahasannya. 1. Menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8. Pada suatu hari, kira-kira pukul 3 sore, Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa. Di pintu gerbang yang disebut Gerbang Indah, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari orang itu dibawa ke sana untuk mengemis kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia pun meminta kepada mereka agar memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian Rasul Petrus menyuruh pengemis itu untuk melihat ke arahnya sambil berkata bahwa mereka tidak mempunyai perak ataupun emas yang dapat diberikan kepadanya. Tetapi mereka mempunyai sesuatu yang lebih bernilai dari perak dan emas yang bisa diberikan kepadanya, yaitu kesembuhan. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Seketika juga kaki orang itu dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke bait suci bersama-sama Petrus dan Yohanes, sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. 2. Menyembuhkan Eneas yang mengalami kelumpuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga 35. Eneas merupakan seorang laki-laki dari anggota jemaat yang berada di kota Lida. Sewaktu Petrus sedang mendatangi kota Lida, dia melihat Eneas yang sedang terbaring di tempat tidur akibat lumpuh yang dialaminya. Ternyata Eneas sudah mengalami kelumpuhan selama 8 tahun lamanya. Melihat kondisi tersebut, maka Petrus pun berkata di hadapan Eneas bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kesembuhan padanya, serta memintanya untuk bangun dan merapikan tempat tidurnya. 3. Membangkitkan Tabita dari kematian. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 hingga 42. Tabita merupakan seorang Kristen yang berada di kota Yope. Nama Ibraninya adalah Tabita, sedangkan nama Yunaninya adalah Dorcas. Tabita merupakan sosok yang rajin sekali berbuat baik dan bersedekah kepada banyak orang. Selain itu, ia juga sangat suka membuat pakaian. Akibat dari penyakit yang dideritanya, maka ia meninggal. Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang berada di Yope memanggil Rasul Petrus supaya bisa membangkitkan Tabita kembali. Pada saat itu, Rasul Petrus yang sedang berada di kota Lida yang berada di wilayah Yudea dan cukup dekat dengan kota Yope. Setelah tiba di kediaman Tabita, Petrus pun menyuruh semua orang untuk keluar, dan Petrus pun berdoa sambil berlutut dan kemudian berpaling ke mayat Tabita sambil berseru, "Tabita, bangkitlah!" Dan kemudian Tabita bangkit dari kematiannya. 4. Menghukum Ananias hingga mengalami kematian mendadak. Kisah Para Rasul 5
ayat 1 hingga 6. Di antara jemaat gereja mula-mula di Yerusalem, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ananias menjual sebidang tanah kepunyaannya, namun ia hanya memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada para rasul. Ia secara diam-diam menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Istrinya Safira mengetahui hal itu dan menyetujuinya. Pada waktu itu, sudah menjadi kebiasaan jemaat Yerusalem untuk hidup saling berbagi. Seseorang menjual tanah ataupun ladang milik pribadi supaya dapat memenuhi kebutuhan dari anggota jemaat yang saat itu sedang berkekurangan. Ketika Petrus mengkonfirmasi kepada Ananias, apakah harga tanah yang dijual oleh mereka benar-benar dengan harga yang senilai atau tidak? Dan Ananias tetap bersikeras mengatakan iya. Petrus pun dengan keras mengecamnya. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika Ananias mendengar perkataan itu, ia jatuh dan meninggal. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat takut. 5. Menghukum Safira hingga mengalami kematian mendadak. Kisah Para Rasul 5 ayat 7 hingga 10. Setelah suami Safira yang bernama Ananias meninggal, sekitar 3 jam kemudian Safira datang kepada perkumpulan jemaat, dan ketika Safira masuk, Petrus bertanya kepada Safira seperti yang ditanyakannya kepada Ananias, yaitu berkaitan dengan harga penjualan tanah. Dan ternyata jawaban Safira sama seperti suaminya. Akibatnya, seketika juga Safira langsung meninggal di hadapan Petrus dan jemaat lainnya. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa berdusta harus dihukum mati? Sebenarnya mereka tidak perlu berbohong terkait dengan harga penjualan tanah yang mereka jual, karena tidak ada paksaan agar menjual tanah dan menyerahkan uangnya ke gereja. Kesalahan yang telah mereka lakukan adalah menimbulkan sebagian hasil penjualan tersebut seolah-olah hasilnya telah mereka serahkan sepenuhnya. Lagi pula Rasul Petrus telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengakui perbuatannya, tetapi mereka tetap kokoh dengan kebohongannya. Itulah 5 mujizat Rasul Petrus yang tercatat dalam Alkitab.